Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat taqwa di mana saja berada. Alhamdulillah, pada hari ini tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita berada di penghujung bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita melihat gejala akhir Ramadan itu sudah mulai kelihatan, di mana gegap gempita menyambut Lebaran sudah terlihat. Mal-mal begitu padat didatangi oleh pengunjung untuk menyiapkan baju-baju baru. Demikian juga jalan-jalan raya sudah mulai padat merayap. Mereka yang bersiap-siap berangkat untuk mudik ke kampung halaman mereka. Tetapi kalau kita melihat para sahabat Rasulullah SAW, justru di penghujung Ramadan ini mereka berada dalam keadaan yang sangat prihatin, dalam arti mereka sangat sedih karena akan ditinggal pergi oleh Ramadan yang mungkin barangkali juga ini merupakan Ramadan yang terakhir. Karena itu para sahabat mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 6 bulan berturut-turut setelah Ramadan mereka masih berharap-harap cemas agar amal ibadah mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian 6 bulan selanjutnya mereka berharap bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Fenomena kesedihan dan al-khauf war raja, harap-harap cemas dari para sahabat dan salafus saleh ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh bila kita mengerti penyebab yang menjadikan mereka sedih ditinggalkan oleh Ramadan. Yang pertama adalah bahwa dengan perginya Ramadan berarti pergi pula segala keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Di mana di bulan ini sajalah di antara 12 bulan yang Allah turunkan, yang Allah berikan keutamaan yang luar biasa. Di mana segala kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan pahalanya. Ketika di bulan ini, di bulan Ramadan, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan tenang karena Allah telah membuka pintu-pintu surga di bulan ini, menutup pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu sehingga kaum muslimin lebih ringan dan lebih mudah menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang begitu banyak riwayat hadis menjelaskan, di mana amalan sunnah di bulan ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan wajib. Dan amalan wajib yang dilakukan di bulan ini akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran berlipat kali ganda, 70 sampai 700 bahkan tidak terbatas. Inilah sebab pertama
yang membuat para sahabat dan salafun saleh bersedih ditinggal oleh Ramadan. Yang kedua, mereka bersedih karena khauf, karena harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal ibadah yang telah mereka lakukan selama Ramadan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya salah satu indikasi seorang mukmin yang celaka adalah ketika Ramadan meninggalkan kita, orang itu masih dalam keadaan berlumur dosa-dosa karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat khawatir bahwasanya amal ibadah yang telah dilakukan di bulan Ramadan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir Ramadan mereka semakin giat, semakin terpacu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aneka ragam ibadah yang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam ketika berada di akhir Ramadan, terutama di 10 Ramadan. Mereka beriktikaf, mereka memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahim, mereka memperbanyak qiyamul lail, mereka juga memperbanyak tilawatul Quran, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah segala salat kami, segala puasa kami, segala qiyamul lail kami, tilawah kami, rukuk kami, sujud kami. Terimalah itu semua ya Allah. Dan mereka juga meminta, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. Engkaulah yang maha pemaaf, engkaulah yang maha pemurah ya Allah. Maka para sahabat berharap agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan sifat maaf dan sifat-sifat kemurahan Allah yang luar biasa. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, oleh salafun saleh ketika mereka berada di penghujung Ramadan. Oleh karena itu, mumpung masih ada beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan, maka mari kita pacu diri kita ingatkan diri kita, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di akhir-akhir Ramadan ini untuk menyempurnakan amal ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal ibadah yang dilakukan manusia itu dilihat daripada akhirnya. Bagaimana kita mengakhiri Ramadan ini, demikian itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dalam kehidupan juga berharap yang akan kita dapatkan adalah husnul khatimah. Segala apa yang kita lakukan sebelumnya akan tertutup kesalahan-kesalahannya bila kita di akhir Ramadan, di akhir kehidupan ini mendapatkan penutup yang baik. Karena itu jangan tinggalkan Ramadan ini dengan kesibukan-kesibukan yang tidak perlu. Tetapi perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan menerima amal ibadah kita. Dan insya Allah, kalau ini sudah dilakukan sebagaimana firman Allah, walitukmilul iddata, hendaklah kalian sempurnakan, kata Allah, bilangan, yaitu 29 hari atau 30 hari Ramadan ini. Sempurnakan dengan berbagai macam ibadah. Kalau sudah sempurna, insya Allah kita akan melanjutkan perintah Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah setelah Ramadan, setelah kita menyempurnakan dengan berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa bertakbir dengan hati yang bersih, yang suci, di hari kemenangan, di hari Idul Fitri,
karena kita terbebaskan dari belenggu hawa nafsu dan syaitan, dan hanya mengagungkan Allah yang maha besar. Walitukabbirullah ala ma hadakum, dan hendaklah mereka kemudian di hari raya bertakbir, membesarkan, mengagungkan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada mereka. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, bersyukur, tunduk kepada kebesaran Allah, bahwa kita adalah manusia yang lemah, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awalnya baik, pada awalnya suci bersih, tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fitrah yang Allah berikan kepada kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Maka hadapkanlah dirimu, jati dirimu, aslimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah, di mana mengenal Allah ini adalah merupakan fitrah yang Allah ciptakan bagi manusia pada awal penciptaannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dengan ibadah yang kita lakukan semaksimal mungkin di bulan Ramadan, insya Allah kita akan kembali menjadi manusia-manusia yang suci, manusia-manusia yang kembali kepada fitrah kita, fitrah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi makhluk Allah yang bukan beribadah karena Ramadan, tetapi kita beribadah karena menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takun ramadaniyan walakin kun rabbaniyan. Jangan kalian menjadi hambanya Ramadan, ketika Ramadan saja beribadah kepada Allah, tetapi jadilah kalian hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan Ramadan ini. Ramadan boleh pergi, Ramadan boleh meninggalkan kita, dan kita berharap tahun depan juga kita akan bertemu dengan Ramadan. Tetapi ingat, ketika Ramadan pergi, yang menciptakan Ramadan, yang memberikan kita Ramadan, akan maha hidup, akan senantiasa hidup dan tidak pernah pergi dari diri kita. Karena itu, setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian bergembira karena mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadi manusia yang suci kembali di Idul Fitri, kita bertakbir mengagungkan Allah, dan kemudian kita disarankan, dianjurkan di dalam agama kita untuk berpuasa sunnah muakkadah selama 6 hari untuk melengkapi persembahan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun penuh, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, thumma atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal berpuasa kembali, kana kasiyamid dahr, dia sebenarnya seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. 1 kebaikan di dalam Islam sama dengan 10 kebaikan. Kalau kita berpuasa sudah di bulan Ramadan selama 30 hari, berarti kita berpuasa selama 300 hari, karena dikali dengan 10 kali lipat 1 harinya itu. 300 hari itu adalah 10 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari untuk menggenapi menjadi 12 bulan. 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari, alias 2 bulan. Karena itu benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Mereka yang berpuasa selama 1 bulan penuh, kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari, itu sama nilainya dengan berpuasa sebanyak 1 tahun penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan puasa ini. Dan di penghujung puasa ini, mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang khusus dianjurkan oleh Rasulullah SAW, oleh agama kita. Mari kita hidupkan masjid-masjid dengan i'tikaf. Bila sibuk, jangan lalai, jangan tinggalkan
beberapa hari, beberapa saat kita semua bisa beriktikaf fi baitin min buyutillah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga lupa untuk berbagi kepada sesama, terutama menunaikan zakat fitrah yang harus kita tunaikan paling lambat sebelum khatib naik mimbar di hari Idul Fitri 1 Syawal 1445 yang akan datang. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik, agar kewajiban zakat fitrah ini bisa kita tunaikan tepat pada waktunya. Demikian saja beberapa hal yang bisa disampaikan mengenai bagaimana yang harus kita lakukan sebelum kita berpisah dengan Ramadan, dan apa yang kita lakukan setelah kita menyelesaikan Ramadan dan mendapatkan hari Idul Fitri yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karunia menjadi minal a'idin al-faizin, orang-orang yang a'id, kembali kepada fitrah manusia yang suci bersih, yang mengagungkan Allah SWT. Dan al-faizin, mereka yang beruntung. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilatil jannah faqad faz. Mereka yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, mereka itu adalah orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberikan karunia keberuntungan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.